misteri. Di balik manik penentang surga, artefak yang dari awal Renegade Immortal sudah bikin para kultivator saling bunuh, tapi tidak pernah dijelaskan dari mana asalnya, siapa yang membuatnya, dan apa rahasia di balik kekuatannya. Ternyata jawabannya tidak hanya melibatkan Donghua Renegade Immortal, tapi juga Donghua Pursuit of the Truth dan A Will Eternal, bahkan karakter-karakter yang berada di luar dugaan kita. Hari ini, Bang Dongdong bakal bongkar tuntas asal-usul asli manik penentang surga yang sebenarnya. Langsung aja kita masuk ke pembahasan bab 1, dunia purba dari Pursuit of the Truth. Asal-usul manik penentang surga. Di salah satu sudut tersembunyi alam semesta, ada sebuah dunia purba yang tidak diketahui siapapun. Dunia itu memiliki 1 pohon kuno raksasa, 9 benua kosmik, 9 kupu-kupu galaksi, roh penjaga yang ukurannya bisa menutupi bintang. Semua hidup dalam harmoni sampai satu kultivator datang dan menghancurkan segalanya. Namanya adalah Xuanzang, musuh utama Su Ming dari Pursuit of the Truth. Tubuhnya setinggi bintang, auranya menutupi galaksi. Tujuannya hanya satu, mencabut pohon kuno itu. Xuanzang akhirnya bertarung dengan sosok penjaga pohon kuno. Pertarungan besar pun terjadi. Boom! Dunia purba hancur. 9 kupu-kupu tercerai-berai. Pohon kuno retak dan remuk. Xuanzang menang tapi terluka parah. Untuk memulihkan diri, ia memetik 9 buah pohon kuno, mengolahnya menjadi 9 mutiara, dan mengikatnya dengan benang dari 1 galaksi. Dari sinilah perjalanan gelap mutiara-mutiara ini dimulai. Berjuta-juta tahun berlalu. Xuanzang sudah menyerap 6 dari 9 kupu-kupu, tapi ketika ia ingin menyerap kupu-kupu ke-7, ada sesuatu yang janggal. Roh kupu-kupu itu hilang. Roh itu ternyata telah berubah menjadi seekor bangau botak, pengikut Su Ming. Dan inilah plot twistnya, bangau botak itu adalah Tian Yunzi sebelum ia kehilangan ingatan. Xuanzang mengejarnya. Bangau botak ingin mengorbankan diri, tapi Su Ming menolak. Dengan kekuatannya, Su Ming membuka pusaran ruang dimensi lain dan melempar bangau botak ke dimensi lain. Su Ming kemudian mengalahkan Xuanzang, membebaskan 8 mutiara, tapi menyimpan mutiara ke-7 karena di dalamnya masih ada jejak bangau botak. Ratusan juta tahun berlalu, Su Ming mencari bangau botak itu, tapi ia gagal. Di akhir hidupnya, ia menugaskan musuh lamanya, Old Man dari Donghua, A Will Eternal, untuk melanjutkan pencarian itu. Ratusan tahun berlalu, Old Man akhirnya menemukan bangau botak itu. Namun bangau botak sudah kehilangan ingatan, kehilangan identitas, kehilangan tujuan. Old Man kemudian membuatnya menyatu dengan sebuah kompas kuno. Bangau botak berubah menjadi roh kompas. Roh ini kemudian berkembang menjadi sosok yang kita kenal sebagai Tian Yunzi atau All-Seer. Inilah villain sesungguhnya Renegade Immortal. Suatu hari seorang pemuda berambut hitam datang, namanya adalah Slaughter. Ia meminjam kompas dari Old Man. Tujuan Slaughter meminjam kompas adalah untuk menghidupkan kembali seseorang. Ya, seseorang itu adalah Limuan. Slaughter mencoba berkali-kali melewati berbagai reinkarnasi, dan setiap percobaan gagal total. Di percobaan terakhir, akhirnya kompas itu rusak. Dari kerusakan itu keluarlah roh kompas, bangau botak, Tian Yunzi, dan sebuah mutiara. Nah, mutiara ini adalah manik penentang surga. Melihat kegagalan Slaughter, Tian Yunzi memiliki sebuah rencana. Jika ia bisa mengambil atau melahap Slaughter, ia dapat memulihkan ingatannya. Ia pun mencari Slaughter, akhirnya ia menemukannya. Sosok yang sama persis pria itu adalah Wang Lin. Ia percaya, jika aku bisa melahap pria itu, aku akan bangkit kembali. Ingatanku pulih, aku pulang ke kampung halamanku. Namun disinilah plot twist dimulai. Pria berambut hitam itu bukan Wang Lin. Itu adalah avatar Slaughter, manifestasi pembantaian milik Wang Lin sendiri. Slaughter menipu Tian Yunzi. Ia menggunakan mantra mimpi dan waktu untuk membuat Tian Yunzi yakin bahwa ia telah melihat takdir yang sesungguhnya. Kompas sengaja dibiarkan pecah, rohnya sengaja dibiarkan kabur. Semua itu bagian dari rencana Slaughter agar Wang Lin yang asli menemukan sosok Tian Yunzi. Karena Tian Yunzi adalah kunci dalam upaya Wang Lin untuk menghidupkan kembali Li Muan. Di dunia gua yang kita lihat sekarang, Tian Yunzi memulai skema besar untuk merebut tubuh Wang Lin
Salah satu langkahnya adalah memberikan mutiara dari dalam kompas kepada Wang Lin karena ia tahu jika mutiara itu menyatu dengan Wang Lin, tubuh Wang Lin akan lebih mudah dikuasai. Mutiara itu kemudian dikenal sebagai manik penentang surga. Sekarang misterinya sudah jelas. Manik penentang surga bukan harta biasa. Ia adalah buah kuno dari dunia yang dihancurkan, Xuandang. Perjalanan manik penentang surga melewati Xuandang, Suming, Old Man, Kompas, Slaughter, Tian Yunji, Wang Lin. Inilah perjalanan artefak paling misterius di seluruh Ergen Verse. Dan alasan semua Donghua Ergen saling terhubung karena Ergen atau penulis memang sengaja membuat satu semesta besar. Pursuit of the Truth, A Will Eternal, Renegade Immortal, semuanya saling terkait lewat karakter, artefak, dan takdir. Dan pada akhirnya, manik itu berada di jalur Wang Lin bukan karena kebetulan, tetapi karena sebuah rencana besar Tian Yunzi untuk merebut tubuhnya. Tapi sebenarnya semua itu adalah rencana besar Slaughter untuk menghidupkan kembali Limuan. Sampai di sini pembahasan kita. Gua Bang Dongdong pamit dulu. Sampai ketemu di misteri kultivasi berikutnya.